Hai gengs, kalau biasanya museum identik dengan tempat belajar sejarah atau melihat benda seni, namun di berbagai belahan dunia, justru ada museum yang koleksinya terlalu berbahaya untuk dipajang secara bebas. Mulai dari potongan tubuh manusia yang mengandung uap kimia mematikan, benda radioaktif yang memancarkan radiasi tinggi, sampai objek yang dipercaya menyimpan kutukan bagi siapapun yang menyentuhnya. Berikut ini deretan daftar museum misterius yang menyimpan koleksi paling berbahaya di dunia. Di urutan pertama ada Whitby Museum di Inggris yang menyimpan benda bernama Hand of Glory. Gak tanggung-tanggung, benda ini merupakan potongan tangan manusia yang sudah menjadi mumi dan disimpan di balik kotak kaca. Yang menarik, benda ini bukan sekedar koleksi medis, melainkan objek legendaris dari abad pertengahan yang dibuat dari tangan eksekusi penjahat. Menurut mitosnya, potongan tangan ini dulunya digunakan oleh pencuri dengan menyalakan jari-jari tangan ini layaknya lilin. Konon, siapapun yang berada di dalam rumah akan langsung tertidur kaku saat mencium aroma atau melihat cahayanya, sehingga pencuri bisa merampok dengan bebas. Hand of Glory yang ada di Whitby ini sendiri ditemukan pada tahun 1935 dan tersembunyi di dalam dinding sebuah pondok di Yorkshire. Meski terdengar seperti takhayul, penelitian ilmiah mengkonfirmasi bahwa ini memang tangan asli manusia. Dan karena sejarahnya yang kelam, banyak staf museum merasa tidak nyaman dan tidak ada yang berani memindahkan benda ini saat mereka sedang mengatur ulang tata letak museum. Di Philadelphia, ada sebuah tempat bernama Mutter Museum yang terlihat seperti perpustakaan klasik dari luar, namun isinya bisa membuat bulu kuduk berdiri. Gak tanggung-tanggung, museum ini menyimpan koleksi anatomi yang sangat ekstrim, mulai dari organ tubuh manusia dalam toples, sisa-sisa kembar siam, hingga tengkorak dengan berbagai penyakit langka. Namun, daya tarik utama museum ini juga menjadi sumber bahaya terbesarnya, di mana pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, spesimen medis diawetkan menggunakan bahan kimia keras seperti arsenik, merkuri, dan formaldehida. Bahan-bahan ini tidak menguap begitu saja, melainkan tetap aktif di dalam toples selama ratusan tahun. Kondisi ini pun cukup serius sampai-sampai pihak museum harus menutup beberapa bagian pameran saat renovasi karena adanya kebocoran uap beracun dari toples tua tersebut. Selain resiko kimia beracun, ada juga kekhawatiran biologis karena beberapa jaringan tubuh berasal dari orang yang meninggal akibat penyakit menular di masa lalu, sehingga keamanannya masih menjadi tanda tanya besar hingga saat ini. Di urutan selanjutnya ada Smithsonian Institution di Washington DC yang menyimpan benda-benda keseharian dari masa lalu, namun sangat mematikan. Koleksi ini meliputi jam tangan tua, panel instrumen pesawat, hingga peralatan laboratorium yang semuanya dilapisi dengan cat radium. Jadi nih gengs, pada awal abad ke-19 radium sangat populer karena bisa menyala dalam gelap, sehingga digunakan secara luas pada jam dan alat ukur tanpa menyadari betapa mematikannya radiasi zat tersebut. Salah satu kisah paling tragis adalah para pekerja pabrik yang mayoritas perempuan dan dikenal sebagai radium girls, di mana mereka sering menjilat ujung kuas mereka agar tetap runcing saat mengecat dengan radium, yang akhirnya membuat mereka sakit parah dan meninggal akibat keracunan radiasi. Saat ini benda-benda tersebut disimpan di dalam gudang khusus yang dilapisi timbal di Smithsonian. Tim konservasi bahkan harus menggunakan alat pencacah Geiger sebelum memegang apapun karena tingkat radiasi yang dipancarkan masih sangat tinggi. Di urutan berikutnya ada British Museum di London yang menyimpan koleksi bernama Unlucky Mummy. Meski disebut mumi, benda ini sebenarnya adalah penutup peti kayu yang dicat indah milik seorang pendeta wanita Mesir kuno dari sekitar tahun 950 sebelum Masehi.
Selama lebih dari 100 tahun, benda ini dituduh menjadi penyebab kematian, kecelakaan, hingga kebangkrutan bagi siapapun yang memilikinya. Bahkan, ada mitos yang menyebutkan bahwa penutup peti ini ikut berperan dalam tenggelamnya kapal Titanic. Kolektor awal yang memilikinya pada abad ke-19 melaporkan berbagai nasib buruk yang tidak masuk akal, sehingga surat kabar di London saat itu menjuluki objek ini sebagai benda terkutuk. Pihak museum akhirnya menempatkan koleksi ini di balik kotak kaca tebal untuk keamanan, dan hingga saat ini masih ada pengunjung yang menolak untuk mengambil foto penutup peti tersebut karena takut akan tertimpa sial. Di urutan berikutnya ada Delbridge Museum of Natural History di South Dakota, Amerika Serikat. Museum ini mendadak menjadi pusat perhatian pada tahun 2023 setelah pintunya dikunci rapat dan seluruh pameran hewan taksiderminya disegel. Penyebabnya bukan karena hal mistis, melainkan racun yang sangat mematikan nih, gengs. Jadi ternyata hewan-hewan awetan yang dipajang di sana terkontaminasi oleh arsenik dan berbagai zat beracun lainnya. Hal ini bermula pada awal abad ke-19, di mana para ahli taksidermi biasa merendam kulit hewan ke dalam sabun arsenik agar tidak dimakan serangga. Nah, masalahnya, 1 abad kemudian, pajangan-pajangan ini berubah menjadi bom waktu kimia yang sangat beracun. Setelah dilakukan pengujian, ditemukan bahwa upaya untuk membersihkan atau merestorasi koleksi tersebut justru akan melepaskan debu karsinogenik ke udara. Karena risiko kesehatan yang terlalu besar bagi pengunjung dan staf, pihak museum akhirnya memutuskan untuk mengunci semuanya dan berencana membuang seluruh koleksi tersebut. Di Maryland, terdapat National Museum of Health and Medicine yang menyimpan deretan rak berisi organ tubuh, kelainan genetik, hingga potongan anggota tubuh tentara dari era Perang Saudara Amerika. Meskipun sebagian koleksinya bisa dilihat oleh publik, ada sebagian besar lainnya yang dikunci rapat di dalam gudang penyimpanan karena alasan keamanan. Alasan utamanya adalah penggunaan bahan kimia pengawet dari abad ke-19 yang masih tersimpan di dalam toples-toples asli. Bahan-bahan ini seringkali melepaskan uap berbahaya jika segelnya rusak atau retak. Bahkan, para staf yang bekerja di sana harus menggunakan alat pelindung diri dan bekerja di ruangan dengan ventilasi khusus hanya untuk sekedar memindahkan atau memeriksa koleksi lama tersebut karena risiko kesehatan yang sangat tinggi. Selain bahaya kimia, banyak spesimen yang diambil tanpa persetujuan yang jelas pada masa lalu ketika standar medis belum seketat sekarang. Hal ini membuat pihak museum terus mengkaji ulang koleksi mana saja yang sebenarnya masih layak atau aman untuk dipamerkan kepada masyarakat umum. Di urutan berikutnya ada New Orleans Pharmacy Museum yang dari luar terlihat sangat menawan dengan kabinet kayu antik dan botol-botol obat jadul. Namun, isi di dalam botol-botol tersebut sebenarnya sangat mematikan karena merupakan koleksi apotek asli dari abad ke-19. Museum ini sendiri menyimpan rak-rak penuh berisi racun asli seperti arsenik dan merkuri klorida. Dan tak cuma itu, mereka juga memiliki stok laudanum yang merupakan opium cair dan dulunya dijual bebas di apotik. Cairan dan bubuk di dalam botol-botol ini juga sudah ada di sana sejak tahun 1800-an dan telah mengkristal seiring berjalannya waktu. Akibatnya, pihak museum harus mengunci rapat kabinet-kabinet ini karena jika botolnya pecah atau terbuka, zat di dalamnya bisa sangat berbahaya bagi siapapun yang menghirupnya. Bahkan pihak museum pernah mengatakan jika ada satu botol tua yang pecah, mereka harus mengevakuasi seluruh bangunan. Selain obat-obatan kimia, ada juga bagian khusus yang memamerkan ramuan vudu dan ramuan cinta yang ternyata dicampur dengan bahan narkotika berbahaya.
Di urutan berikutnya ada Codex Gigas yang disimpan di Perpustakaan Nasional Swedia. Buku ini berukuran sangat besar, dengan tinggi hampir 1 meter dan berat mencapai 75 kg, sehingga menjadi salah satu manuskrip abad pertengahan terbesar yang pernah ditemukan. Buku ini sendiri dijuluki sebagai Alkitab Iblis karena adanya ilustrasi 1 halaman penuh yang menggambarkan sosok setan di dalamnya. Menurut legenda, seorang biarawan menulis seluruh isi buku ini hanya dalam 1 malam setelah melakukan perjanjian dengan iblis agar dirinya terhindar dari hukuman eksekusi. Selain reputasi mistisnya, Codex Gigas juga memiliki bahaya fisik yang nyata, di mana tinta dan bahan pengawet yang digunakan pada penjilidan kulit hewan buku ini mengandung zat beracun yang bisa merusak kulit manusia jika disentuh langsung. Itulah sebabnya pengunjung hanya bisa melihatnya melalui kotak kaca atau versi digital, sementara akses untuk menyentuh fisik bukunya sangat dibatasi hanya untuk segelintir ahli saja. Di urutan terakhir ada Warren Occult Museum yang menyimpan koleksi dari kasus-kasus paranormal terkenal yang ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren. Gak tanggung-tanggung, museum ini penuh dengan benda-benda yang dianggap sangat berbahaya, mulai dari piano terkutuk yang konon bisa bermain sendiri, lukisan berhantu, hingga peti mati vampir. Namun koleksi yang paling ikonik dan ditakuti di museum ini adalah boneka Annabelle asli. Berbeda dengan boneka porselen menyeramkan di film, Annabelle yang asli hanyalah boneka kain tragedi Anne yang tampak biasa saja. Boneka ini sendiri disimpan di dalam kotak kaca khusus dengan peringatan keras untuk tidak membukanya sama sekali. Banyak cerita seram yang mengelilingi boneka ini, salah satunya tentang seorang pengunjung pria yang mengejek dan menggedor kaca kotak Annabelle, lalu tewas dalam kecelakaan motor tragis di malam yang sama saat perjalanan pulang. Keluarga Warren bahkan harus memanggil pendeta secara rutin untuk memberkati ruangan tersebut karena aktivitas paranormal yang sering terjadi. Itu dia, deretan daftar museum misterius yang menyimpan koleksi paling berbahaya di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.